Yang namanya perjanjian, kamu diproses ada pergumulan atau tidak, harus maju terus, harus jalan terus. Jangan karena proses saudara loyo. You don't understand. Saudara nggak ngerti. Yang namanya perjanjian, apapun keadaan saudara, saudara harus tetap menyala. Amin. Makanya ada ayat ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dulu, baru kamu bisa melayani. Kalau kamu nggak menyala-nyala, apa yang kamu impartasi? Kalau di sini, di sana, di altar, ini harus menyala-nyala dulu. Kami bukan sekedar melayani, kami mengimpartasi. Kalau mindset kami cuma gini, ayo, udahlah, yang penting pelayanan. Gini. Makanya gini, mental pelayanannya salah. Baik di sini maupun yang di luar, kita semua melayani, betul? Apapun kita main, kita bukan hanya sekedar melayani, kita mengimpartasi. Kita mengimpartasi, ada sesuatu yang dilepaskan. Haleluya. Amin. Next. Yohanes 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, lihat nih, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Oh my God. Kalau kamu tidak dibersihkan, nggak diganti perjalanan lamamu dengan perjalanan yang baru, kamu nggak dapat masuk. Nggak bisa masuk. Nggak bisa. Makanya identitas yang lama harus dicuci dulu, harus dihapus dulu. Ini adalah tindakan profetik yang Yeshua lakukan. Makanya aku harus membasuh. Kalau kamu nggak dibasuh, kamu nggak bisa masuk ke dalam bagian aku. Nggak bisa. Ingat loh, sekalipun para murid sudah melayani bersama-sama. Artinya apa saudara? Gini, sekalipun saudara sudah Kristen, sekalipun saudara sudah orang percaya, kalau saudara tidak dealing dengan Tuhan mau dibasuh, Yesus ngomong, saudara dan saya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Akan bisa masuk. Sekalipun apa? Akan bisa. Murid Yesus pelayanan, ingat loh, dia ikut pelayanan Yeshua selama 3,5 tahun. Tapi Yesus bilang ini, kalau aku nggak basuh kamu, selesai. Sekalipun kamu bersama-sama dengan aku, melayani bersama-sama. Yang artinya apa? Perjanjian itu sangat penting. Yesus tidak hanya membawa perjalanan dan identitas lama, tapi dia juga membuat perjalanan dan identitas yang baru, yaitu berjalan dalam perjanjian. Dia menjadi the man of covenant. Makanya para rasul itu dahsyat-dahsyat. Dia mengerti pola covenant. Dia mengerti pola perjanjian. Contoh nih. Ini nggak enak sekali, seperti Yesus bilang ini, kamu Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Betul? Sampai berapa kali? 3 kali. Terus akhirnya gini, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat selanjutnya kalau saudara baca, masa tuamu akan diikat, kamu akan disesat, bla 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 bla. So ini, itu kan perjalanan covenant, perjanjian. Kamu nggak bisa punya agenda sendiri, itu nggak bisa. Kalau kita harus ada di dalam Dia, kita harus ada di dalam agendanya Yesus. Amin. Makanya para murid tahu, pasti nggak enak. Yesus sendiri yang ngomong, Petrus, masa tuamu akan diikat, kamu nggak akan diubah. Ada tujuan yang Petrus harus genapi. Sama seperti Yesus, Bapa, aku mau maju seperti mau mati rasanya. Semuanya perjanjian diawali dengan pengorbanan. Gak ada yang gak enak. Percayalah. Sekelas para murid itu aja didealing sama Tuhan. Itu harus diajak bersepakat dengan Tuhan. Ingat loh, sekelas para murid. Ini bukan orang luar, orang dalam. Harus dibasuh. Yesus ngomong dengan tegas, kalau aku gak membasuh kamu gak akan masuk. Kamu harus mengenakan identitas yang baru, bukan identitas yang lama. Next.
nih, sepakat dengan dia dan firman-Nya. Tidak kompromi. Amin. Nih, 1 Korintus 5 ayat 6-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan pula dengan ragi dan tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. So, ini sangat penting saudara. Karena gini, di dalam ayat ini sepakat itu gini, gak boleh lagi ada ragi-ragi yang lama dalam hidup kita. Gak boleh lagi. Halo? Amin. Ini serius saudara. Tidak bisa lagi ada ragi-ragi. Makanya Alkitab itu sangat detail. Dia bilang ini, setitik noda, setitik ragi menghamirkan seluruh adonan. Gak banyak, gak butuh banyak. Kompromi sedikit, rusak semua. Betul? Cuma gara-gara buah satu, dari keturunan sampai keturunan. Makanya orang bikin dosa itu gampang sekali. Kalau orang mau bikin kebenaran, itu harus dealing, harus sepakat. Amin. Makanya ini loh saudara. Ini nih. Sebab kamu memang tidak beragi awalnya. Dari awal Adam belum jatuh itu tidak ada ragi, nggak ada dosa. Alkitab tahu dan dia mencatat sebab kamu memang tidak beragi. Cuman karena dosa masuk, ragi yang kotor masuk, semua terkhamiri. Betul? Dan nih, ayo, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. My God, ini dibutuhkan kesepakatan. Amin. Kalau kita nggak sepakat, sia-sia, semuanya sia-sia. Bahkan saya bilang ini, kepercayaan kita semua kepada Tuhan Yesus semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Kamu melayani hari Senin sampai Senin, nggak bisa. Hidup dalam pelayanan, tidur di gereja, nggak bisa. Itu bukan value, itu bukan nilai, itu bukan ukuran. Ukurannya ini loh, kamu harus kembali ke roti yang nggak beragi lagi, yaitu ini, kemurnian dan kebenaran. Amin. Next. Nih. Yang kedua, ready for kebenaran, dewasa dan tidak ada drama. Katakan, jangan drama. Jangan drama. Jangan banyak drama. Amin. So gini, harus firm, harus tegas, harus firm. Nggak bisa, kita nggak bisa diombang-ambingkan. Halo, nggak boleh diombang-ambingkan. Ini saudara, nih contoh nih. Coba saudara perhatikan atau enggak? Setelah apapun perjalanannya di dalam kisah Alkitab, kalau ada Yesus, pasti ada tantangan. Pasti. Marilah kita bertolak ke seberang. Oh my God. Baru naik perahu, tiba-tiba maka Yesus dan murid-muridnya masuk ke Gerasa. Tiba-tiba ada orang gila. Setiap perjalanan apapun, coba saudara baca dan perhatikan baik-baik. Di mana ada Yesus, di situ ada tantangan. Nggak ada zona nyaman tuh, nggak ada. Kristenanmu kalau nyaman, ada yang salah.